Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Naurah Alwani dengan NIM 240404077. Hari ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan secara sederhana tentang metode distribusi momen. Nah, metode distribusi momen ini yaitu metode analisis struktur yang pertama kali dikenalkan oleh Hardy Cross sekitar tahun 1930. Intinya, metode ini tuh dipakai buat mencari momen di struktur yang statis tak tentu dengan cara mendistribusikan momen pada titik kumpul. Pertama, kita bahas dulu yang namanya faktor kekakuan batang. Nah, kita dapat membayangkan sebuah balok, salah satu ujungnya sendi dan salah satunya lagi itu jepit. Jika dikasih momen M, maka ujung A bakal berotasi sebesar theta. Hubungannya itu dapat kita tulis M sama dengan 4EI per L dikali theta A. Atau dapat kita sederhanakan menjadi M sama dengan K dikali theta A, atau K sama dengan 4EI per L. Kalau ujung sendinya ada, kekakuannya berubah menjadi K sama dengan 3EI per L. Dan kalau baloknya simetris, bebannya rumusnya dapat kita ketahui K sama dengan 2EI per L. Intinya dari K ini adalah semakin besar nilai K, maka semakin kakulah batang tersebut. Kemudian selanjutnya ada faktor kekakuan titik kumpul. Kalau ada beberapa batang ketemu di satu titik, kekakuan total titik itu tinggal dijumlahin aja. Nah, rumusnya dapat kita lihat di slide ini adalah KT sama dengan sigma K. Kalau dari gambar kita dapat melihat batang-batangnya itu mempunyai kekakuan di mana KAD sama dengan 4000, KAB sama dengan 5000, dan KAC itu 1000. Maka total kekakuannya tinggal kita tambahkan aja, di mana 4000 ditambah 5000 dan ditambah 1000 yang menghasilkan 10000. Artinya dari ini adalah buat bikin titik A berotasi 1 radian, kita membutuhkan momen 10.000. Kemudian, kalau ada momen masuk ke titik kumpul, momen itu bakal dibagi-bagi ke tiap batang sesuai besar kekakuannya. Pembagian ini tuh kita namakan faktor distribusi. Rumus simpelnya itu tuh DF sama dengan K per sigma K. Nah, dari slide sebelumnya itu kan kita udah tahu kalau misalkan KT-nya itu 10.000. Maka kita dapat menghitung DF-nya di sini, di mana DFAB itu 4.000 per 10.000 yang menghasilkan 0,4. Kemudian DFAC itu 5.000 per 10.000 yang menghasilkan 0,5. Dan DFAD 1.000 per 10.000 yang menghasilkan 0,1. Jika kita jumlahkan semua, maka hasilnya itu harus 1. Kemudian di sini tuh bila ada titik A dan momen sebesar 2000 Nm, maka menghitungnya gimana? Nah, kita menghitung MAB-nya sampai MAD. MAB-nya itu 0,4 dikali 2000 yang menghasilkan 8000, MAC 0,5 dikali 2000 yang menghasilkan 1000, dan MAD 0,1 dikali 2000 yang menghasilkan 200 Nm. Selanjutnya yang terakhir ada faktor pemindahan atau carryover. Ketika ujung balok diberi momen, sebagian momen itu terbawa ke ujung satunya lagi. Dari teori yang sebelum-sebelumnya dapat kita hubungkan bahwa rumusnya itu MBA sama dengan setengah MAB. Artinya kalau kita ngasih momen ke ujung jepit, separuhnya bakal pindah ke ujung satunya lagi. Secara umum untuk balok dengan ujung jepit, faktor CO-nya itu adalah setengah, dan tanda positif berarti arah putar momennya itu sama. Sekian penjelasan singkat mengenai metode distribusi momen. Dengan memahami konsep kekakuan distribusi momen dan carryover, kita bisa menyelesaikan struktur statis tak tentu secara lebih sistematis. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lutfia Zahra dengan NIM 240404096. Jadi, selanjutnya di sini saya akan langsung menjelaskan tentang tabel fixed end moment atau FEM. Nah, jadi FEM itu sebenarnya momen yang muncul di ujung-ujung balok kalau baloknya itu dianggap jepit di kedua sisi lalu dikasih beban. Nah, di tabel ini ditunjukkan berbagai kondisi beban titik dan gimana efeknya ke momen di ujung A dan B. Contohnya, kalau beban titiknya ada di tengah, momen di kedua ujungnya bakal sama besar. Tapi kalau bebannya nggak di tengah, misalnya lebih
dekat ke salah satu ujung, ya momen di ujung yang lebih dekat itu bakal lebih besar juga. Terus tuh, kalau bebannya lebih dari satu atau posisinya berbeda-beda, rumus FEM-nya juga ikut berubah. Intinya, tabel ini ngebantu kita supaya nggak perlu ngitung rumus dari awal. Tinggal lihat pola bebannya, langsung tahu berapa momen awal yang harus kita pakai sebelum kita masuk ke proses distribusi momen. Nah, di slide ini tabel fix and momennya lanjut. Tapi sekarang untuk macam-macam beban sebar, kayak beban merata, beban segitiga, sama beban trap. Kalau yang tadi itu untuk beban titik. Nah, kalau di sini bebannya menyebar di sepanjang balok. Karena bentuk bebannya beda, otomatis bentuk momennya juga beda. Jadi rumus FEM yang dipakai juga berubah. Untuk beban merata, momen yang muncul itu biasanya lebih stabil karena tekanannya lebih nyebar rata di sepanjang balok. Terus untuk beban segitiga yang naik atau turun, momennya juga mengikuti bentuk beban itu. Makanya di tabel ini ada beberapa gambar dengan rumus FEM yang sudah disesuaikan. Intinya, tabel ini tuh kita pakai supaya kita nggak perlu ngitung manual dari awal. Tinggal kita lihat jenis bebannya apa, terus pilih rumus FEM-nya, dan nanti nilai FEM inilah yang bakal jadi momen awal sebelum masuk ke proses distribusi momen. Nah, di slide ini saya mau jelasin contoh balok yang nanti bakal kita analisis pakai metode distribusi momen. Jadi, baloknya itu punya 4 titik, A, B, C, dan D. Masing-masing bentangnya punya panjang yang berbeda. Dari A ke B itu 3 meter, dari B ke C itu 4 meter, terus dari C ke D itu masing-masing 3 meter. Terus di sini juga kelihatan ada beberapa jenis beban. Di ujung A ada beban titik 9 kN yang langsung menekan ke bawah. Di bentang B ke C ada beban merata sebesar 15 kN per meter. Lalu di bentang C ke D ada lagi beban titik sebesar 20 kN. Setiap segmen juga punya nilai kekakuan yang berbeda-beda. AB itu 2 EI, BC juga 2 EI, dan CD itu lebih kaku, yaitu 3 EI. Nah, semua informasi ini, panjang balok, jenis beban, dan kekakuannya bakal kita buat pakai ngitung momen-momen yang terjadi di masing-masing titik, mulai dari FEM, distribusi momen, sampai momen akhirnya. Jadi slide ini tuh ngasih gambaran awal kita biar tahu struktur apa yang lagi kita analisis. Nah, jadi di slide ini tuh saya mulai masuk ke bagian penyelesaiannya. Dimulai dari ngitung kekakuan setiap batang. Jadi, pertama kita hitung dulu kekakuan batang BC-nya. Rumusnya itu 4 EI dibagi panjang baloknya dan hasilnya dapatlah 2 EI. Terus untuk batang CD rumusnya sama, cuma nilainya jadi 1,5 EI karena panjangnya beda. Dua nilai ini kemudian dijumlahkan untuk dapetin total kekakuan di titik C. Jadi, sigma K di titik C itu 3,5 EI. Nah, setelah tahu total kekakuannya, barulah kita bisa hitung faktor distribusi atau DF. DF ini yang nantinya nentuin gimana momen bakal dibagi masing-masing batang. Untuk batang ke arah CB, DF-nya itu 2 EI dibagi 3,5 EI, hasilnya jadi 0,57. Sedangkan untuk batang ke arah CD, DF-nya 1,5 EI dibagi 3,5 EI, hasilnya 0,43. Jadi bisa disimpulkan kalau titik C itu lebih banyak ngedistribusiin momen ke arah BC dibanding ke arah CD. DF ini nanti bakal dipakai waktu kita masuk ke tabel distribusi momen di slide berikutnya. Nah, jadi di slide ini saya mau ngejelasin perhitungan momen primer atau fix and moment yang muncul di setiap batang sebelum proses distribusi momen dilakukan. Jadi untuk batang BA, karena dia kena beban titik sebesar 9 kN di ujung, momennya langsung dihitung dengan rumus P kali L dan hasilnya dapat 27 kN meter. Lalu di batang BC yang kena beban merata 15 kN per meter, kita pakai rumus QL pangkat 2 per 12. Hasil momen di sisi BC itu negatif 20 kN meter dan sebaliknya sisi CB dapat plus 20 kN meter. Tanda negatif dan positif ini cuma menunjukkan arah putar momennya. Terus di batang CD ada beban di titik 20 kN. Jadi kita pakai rumus 3PL per 16. Hasil
momennya adalah negatif 22,5 kilonewton meter. Nah, semua momen primer ini nantinya bakal jadi nilai awal yang akan kita distribusikan pakai faktor distribusi dan carry over sampai struktur mencapai kondisi seimbang. Jadi, slide ini tuh ibarat titik start kita sebelum proses distribusinya dimulai. Perkenalkan, nama saya Maulda Filza dengan NIM 240404062. Di sini saya akan menjelaskan tabel cross dari contoh soal yang sedang kami kerjakan. Jadi di sini ada faktor distribusi dari tumpuan B, C, sama D, di mana di BA itu 0, di BC itu 1, di CB itu 0,57, di CD itu 0,43, dan di DC itu 1. Itu udah dapat dari perhitungan tadi. Begitu juga dengan momen primer ya. Untuk di BA itu ada 27, di BC ada min 20, di CB ada 20, CD min 22,5, dan di D-nya 0. Lalu untuk perhitungannya, kita tuh untuk perhitungan tabel cross itu kita silang. Jadi pertama-tama karena ini tumpuannya ada di satu tumpuan itu ada 2, jadi kita buat 1, ini min 1 dikali dengan min 20 ditambah dengan 27. Jadi hasilnya min 20 ditambah 27 itu 7. 7 dikali min 1 itu min 7. Begitu juga dengan di CB, 0,57 dikali 20 tambah min 22,5. Jadi 1,425. Kalau di CD 0,43 dikali dengan min 22,5 tambah 20. Jadi 0,75. Dan di DC itu min 1 dikali 0. Kenapa? Karena dia cuma sendiri. Jadi dia nggak perlu ditambah dengan yang lain. Nah, setelah itu di min 0,7-nya ini kita bagi ke bawah dengan di cross dengan dikali setengah. Jadi min 7 jadi min 3,5, 1,425 dikali jadi 0,713, begitu juga sebaliknya yang lainnya. Lalu selanjutnya kita lakukan perhitungan itu sampai bawah. Jadi selanjutnya juga sama. 1,995 itu didapat dari min 3,5 dikali 0,75 ditambah 0. Jadi 1,995. Ini juga 0,43 dikali 0 tambah min 35. Dapatnya segini. Ini jadi 0,538 dikali minus 1. Minus 0,538. Jadi kita melakukan ini tuh berulang-ulang kali sampai kita mendapat 0 di bawahnya. Jadi di sini itu dapat 0. Nah, jadi kita dapat sigma momen maksimumnya jadi 27 kilonewton. Kalau di BC-nya minus 27, ini 19,92 dan seterusnya. Selanjutnya kita mau menghitung free body diagramnya. Jadi ini dipisah-pisah dulu. Kita dapat ini tuh 27,3 itu dari sini dibagi dengan jaraknya. Dapat 9 kN baru ditambah 1. Jadi 10 kN di titik B. Lalu di titik B juga di sini 25 itu dari bebannya, dibagi 4 dari bentangnya. Terus ini dari momen yang sudah kita dapat tadi, dibagi 4 juga. Terus ini 25 tuh bebannya dikali dengan lintangnya dibagi dengan setengah dari lintangnya. Nah, ini dapatnya segini. Itu dari ini ditambah ini tambah ini. Ininya plus, ini minus gitu. Lalu selanjutnya di CD-nya juga sama. Jadi ini dibagi dengan bentangnya. Ini tuh bebannya dibagi 2 karena ini kan di tengah. Nah, sama ini juga dihitung kayak gitu, ini juga dihitung kayak gitu. Lalu kita lanjut ke buat selanjutnya kita lanjut ke buat gambar bidang D-nya. Ini sesuai dengan yang perhitungan yang kita buat tadi. Tadi ininya dapat 10, ini dapat 51,27 dengan nilainya plus.
Ini minus 48 sekian, di sini 15, sini nenek. Terus ini kita cari X-nya. Selanjutnya kita cari ini X, dapat dari 51 tadi, yang plus ke atas, terus yang ke bawahnya kan 48,73. Terus kita cari X, nilai X-nya kita dapat 2,05 meter. Lalu kita cari momen X-nya, di mana minus 25 itu beban meratanya tadi, ditambah dengan 51,27 dikali 2,05 dikurang 1/2 kali 25 kali 2,05 kuadrat. Lalu kita MX-nya dapat 27,574 kN per meter. Nah, untuk MP-nya juga kita dapat minus 46 kali 11 kN per meter. Lalu ini kita ada diagram momennya kayak gini. Jadi MX-nya itu di antara BC, karena dia beban merata, makanya dia melengkung. Sama kalau di MP-nya itu di 46,11 ya, gitu. Jadi X-nya itu bentang dari DB ke tengahnya yang beban merata tadi. Kayak kita nyari X-nya tadi. Jadi sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.